Baik Pak dan teman-teman, apakah Oke, silakan. Tadi saya lupa record biar nanti bisa dievaluasi ya. Anda sendiri bisa evaluasi dan saya juga bisa evaluasi. Nah, itu maksudnya saya record pertemuan ini. Biasanya juga begitu. Saya di kelas-kelas PPG sebelumnya juga saya record kalau secara online ya. Oke, silakan. baik Pak dan teman-teman, apakah presentasinya sudah terlihat? Sudah, ya. Oke, silakan. Ya baik Pak, untuk pernyataan visi dan misi di sini ada visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia, visi saya terhadap sosok calon guru yang saya inginkan, dan apa yang akan saya lakukan untuk mencapai visi tersebut. Sebelumnya, bagaimana pandangan saya terhadap pendidikan? Yang saya lihat, salah satu perkembangan positif di dunia pendidikan saat ini adalah adanya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Namun, dalam perkembangannya juga masih ada masalah-masalah klasik yang masih terjadi untuk pendidikan saat ini. Masih ada tantangan termasuk kesenjangan antar daerah, kualitas guru, pendidikan karakter, ketidakmerataan sumber belajar, fasilitas dan sarana dan prasarana. Dengan adanya tantangan-tantangan ini, maka saya sebagai sosok calon guru profesional menginginkan visi atau cita-cita saya untuk pendidikan di Indonesia itu saya ingin berkontribusi dalam membentuk pendidikan yang berkualitas, berkelanjutan, bermakna, dan relevan sesuai dengan perkembangan zaman, dan bisa menjadikan sekolah itu sebagai sarana untuk pengembangan potensi diri bagi peserta didik. Saya sendiri sebagai calon guru profesional memiliki visi dalam untuk pendidikan di Indonesia. Yang pertama, dilihat dari segi profesional, saya ingin menjadi guru yang memiliki standar kompetensi guru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu mempunyai kompetensi pedagogik, saya mempunyai kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kemudian saya ingin menjadi guru yang kompeten, yaitu saya memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi atau ilmu atau bidang yang saya ajarkan. Kemudian saya ingin menjadi guru yang selalu berorientasi pada pengembangan diri untuk mengembangkan diri saya dengan terus belajar. Kemudian saya ingin menjadi guru yang kolaboratif. Saya ingin menjadi guru yang mampu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih optimal. Kemudian jika dilihat dari sisi pembelajaran, saya ingin menjadi guru yang mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemudian mampu membuat pembelajaran itu menarik, menyenangkan dengan penggunaan teknologi yang relevan. Kemudian ingin melaksanakan pembelajaran itu yang tidak hanya berorientasi pada nilai akademik, tetapi juga berorientasi pada pendidikan karakter untuk pembentukan karakter peserta didik dengan menanamkan nilai-nilai positif. Kemudian visi saya jika dilihat secara personal, saya ingin menjadi guru yang seperti apa? Secara personal saya ingin menjadi guru yang berdedikasi dan sabar. Kemudian saya ingin menjadi guru yang empatis dan religius. Saya ingin menjadi guru yang bisa memiliki empati dan kepekaan terhadap kebutuhan dan perasaan peserta didik ketika dalam proses pembelajaran. Kemudian secara personal juga saya ingin menjadi guru yang adil dan objektif dalam memperlakukan semua peserta didik. Dan yang terakhir, saya ingin menjadi guru yang inspiratif dan kreatif, yang bisa menjadi teladan bagi peserta didik. Kemudian secara sosialnya saya ingin menjadi guru yang mampu berkontribusi dengan bukan hanya dengan peserta didik, tetapi dengan orang tua peserta didik, dengan masyarakat juga untuk mendukung perkembangan peserta didik ketika berada di luar ruang kelas. Di sini apa yang akan saya lakukan untuk mewujudkan visi itu? Yang pasti saya akan meningkatkan kompetensi pedagogik, kemampuan profesional dalam mengajar melalui pelatihan-pelatihan dan belajar secara terus-menerus dengan mandiri untuk pengembangan diri saya. Yang kedua, saya ingin mengembangkan kepribadian yang baik dengan meningkatkan keimanan, berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai moral dan bersikap rendah hati. Yang ketiga, saya akan membangun hubungan yang baik dan penguatan dengan tripusat pendidikan, yaitu peserta didik, orang tua, dan masyarakat dalam berkolaborasi.
Dan yang keempat, saya harus menjadi pribadi yang bersifat terbuka. Saya akan menerima segala kritikan dan masukan, serta selalu bekerja sama dan berdiskusi dengan rekan sejawat untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam pembelajaran. Menurut saya, dalam kemajuan pendidikan itu pastinya harus didukung oleh kualitas seorang guru. Jadi ketika kualitas seorang guru itu sudah mumpuni, sudah baik, maka proses pembelajaran di sekolah itu akan baik dan hasilnya akan menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Jadi untuk saat ini menurut saya kualitas guru yang sedikit lebih penting untuk pendidikan di Indonesia. Mungkin itu Pak. Baik. Apakah Oke. ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Yang lain, jika mau bertanya ataupun memberikan saran dan masukan, silakan. Baik, Pak. Di sini saya ingin memberikan saran dan masukan kepada Hidayah terkait dengan visi maupun hal yang ingin dilakukan. Eh, Berdasarkan pemaparan visi yang tadi disampaikan, menurut saya sebaiknya visi yang mencakup dimensi pedagogik, personal, sosial, dan salah satunya. Nah, itu bisa dirangkum dalam satu cakupan visi yang lebih singkat. Menurut saya penyajian visi tersebut itu seperti misi atau hal-hal yang ingin dia lakukan untuk mencapai visi tersebut. Jadi sebaiknya visi tersebut dibuat secara ringkas dan padat, tetapi mencakup semua dimensi yang telah disebutkan oleh saudara Daya. Baik. Oke. Eh, Bagaimana Hidayah? Nah, terkait masukan dari Lucy, ya. Baik, Apa saya dari oh Mega, Lucy dan Pak? Mega. Oke, baik. Pak, saya juga ingin menambahkan kalau misalnya visinya itu ada terdiri dari empat dimensi tersebut, sebaiknya misinya itu diuraikan berdasarkan dimensi yang disajikan. Jadi setiap dimensi itu punya misinya sendiri masing-masing. Seperti itu, Pak. Oke, baik, bagus. Ya, biar dia runut gitu ya, dia sistematis. Jadi visinya A, misinya juga A gitu maksudnya ya. Jadi penjabaran dari visi itu ya misi, ya toh, gitu ya. Semacam visi ini berarti nanti misinya harus gimana, ya kan? Baik, Ah, ini memang ada saya lihat tadi kreativitas, ya kan? Kemudian bagaimana kreativitas guru itu guru yang inovatif. Tapi jangan lupa juga untuk eh, pengembangan diri ya. Ah, Kalau guru itu punya kualitas yang baik, dia pasti bisa berinovasi. Di era sekarang kita lihat banyak pendekatan, banyak model belajar yang digunakan, terutama tipe-tipe dari pembelajaran kooperatif yang beragam ya. Namun sekali lagi, seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Hidayah, bahwa kualitas guru itu memegang peranan yang sangat vital. Kenapa? Meskipun kita gunakan model belajar sebagus apapun, tapi kalau kompetensi keilmuan dari guru itu katakanlah lemah, maka hasil belajar yang diinginkan, yang memuaskan itu tidak bisa tercapai, tapi mungkin tercapai tapi tidak maksimal dalam hal persentase pencapaian dari peserta didik itu tidak maksimal gitu. Jadi kualitas guru itu yang penting. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh Hidayah ya. Kemudian kualitas guru ini dia akan terkait atau dia akan punya apa ya dampak dalam implementasi pembelajaran. Misalkan guru yang dia apa ya punya literasi digital yang baik, dia tidak akan tergantung
secara absolut pada perangkat digital ataupun software-software pembelajaran, tapi dia tahu bagaimana dan kapan tepatnya software ataupun perangkat-perangkat digital itu digunakan. Kalau Anda membaca berita, sekarang di mana? Swedia ya. Swedia itu malah mereka kembali ke cara tradisional dalam hal pembelajaran dengan menggunakan textbook, tapi bukan berarti mereka meninggalkan cara-cara yang modern saat ini dalam arti bahwa mereka meninggalkan artificial intelligence, kemudian meninggalkan eh, pembelajaran berbasis digital seperti yang tadi eh, disampaikan ya. Tapi mereka bagaimana meramu itu sehingga kapan digunakan dan digunakan tepat sasaran. Yang di awal saya rasa di apa kemarin itu mata kuliah teknologi baru dalam pelajaran pembelajaran kan sudah kita kaji tentang model Asur ya. Nah, itu bagaimana meramu itu. Jadi guru yang kreatif, guru yang inovatif pasti mampu untuk meramu pembelajaran yang baik. Itu yang saya jabarkan apa yang disajikan oleh Hidayah dalam visinya ya. Guru yang inovatif, berkarakter dan sebagainya itu ya. Oke, itu sekedar tambahan dari saya. Nanti eh, Baik. nanti dipikirkan bagaimana untuk eh, lebih apa ya dipertajam visinya. Jadi saran yang baik juga dari sahabat tadi itu. Jadi visinya gimana? Iya, Tapi di pertanyaan sebenarnya itu kan visi untuk visi dan misi apa visi aja? Visi saja ya visi saja sepertinya. Pak. Visi saja ya. Visi, Pak. Nah, itu Iya, Pak. visinya Visi untuk Pak. bagaimana? Visi untuk pendidikan Indonesia dan visi secara visi sebagai calon guru, visi pribadi ya. Calon guru. Iya, Oke. Pak. Baik. Oke. Pak, Oke, saya ingin bertanya ya, untuk Hidayah Pak. Ingin bertanya Pak. silakan. Baik Pak. Nah, saya mau bertanya, jika suatu saat Hidayah ditempatkan satu sekolah ya, kemudian dia melihat rekannya, guru, ada yang tidak sesuai dengan yang tadi dia paparkan, guru itu harus begini, begitu. Kira-kira bagaimana? eh, apa yang akan Hidayah lakukan? Sarankan mungkin. Maksudnya ini mungkin dipertajam pertanyaannya, maksudnya tidak sesuai dalam hal apa? Dalam hal pembelajaran, implementasi pembelajaran tidak sesuai, ataukah karakter guru yang tidak sesuai, gitu maksudnya. Kira-kira gimana, Mas? Yang Lucy maksud ini bagaimana? Tidak sesuai bagaimana? Maksudnya nanti kan ada tanggapan dari Hidayah kan? Nah, misalkan melihat ada hal yang tidak sesuai, nah, mungkin yang tidak sesuai konkretnya kayak gimana biar mungkin bisa nyambung ya. Tidak sesuai itu kayak gimana? Misalkan yang kita belajar di PPG ini mata-mata kuliah, kemudian salah satunya ini. Tapi ketika realita di lapangan, ketidak apa tidak tersedia ya perangkat-perangkat penunjang pembelajaran seperti itu kira-kira ya atau gimana? Misalkan kita mau membelajarkan model Asur, tapi ketika ditempatkan di sekolah yang katakanlah di pulau-pulau terluar, di mana serba terbatas, gitu ya kira-kira maksudnya? Atau bagaimana? Pertanyaannya mungkin bagaimana? Pak, mungkin gurunya itu tidak memiliki salah satu dimensi dari yang tadi dimensi yang dipaparkan dari Hidayah, tentunya Oh, dimensi sosial mungkin dalam sikap dari uh, gurunya dengan siswa, dimensi sosial. dimensi sosial. Oh, jadi bagaimana sikap Hidayah untuk bagaimana respon Hidayah terkait situasi tersebut ya? Kira-kira begitu ya? Atau gimana? Iya Pak, benar. Oke, silakan Hidayah. Tadi kan dijelaskan bahwa di dimensi sosial itu saya ingin menjadi guru yang mampu memberikan penguatan terhadap tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan itu ada peserta didik, ada orang tua peserta didik, dan masyarakat. Dan jika nanti saya ditempatkan di suatu tempat yang saya mendapatkan bahwa gurunya ada salah satu guru yang belum concern atau belum memperhatikan terkait penguatan tridharma tadi, maka
saya pastinya akan mencoba dengan mengkomunikasikan bahwasannya orang tua peserta didik juga itu penting mengetahui perkembangan peserta didik di sekolah. Jadi ketika ada guru yang merasa bahwa orang tua peserta didik itu tidak penting atau komunitas atau lingkungan masyarakat tidak penting, menurut saya akan menyarankannya bahwa pentingnya penguatan tri pendidikan tadi. Jadi bukan hanya memperhatikan peserta didik, namun juga menginformasikan perkembangan peserta didik itu kepada orang tua peserta didik itu, sehingga hal-hal seperti ini kan uh, supaya kayak orang tua peserta didik itu tahu juga perkembangan peserta didik di sekolah gitu. Jadi kalau jika saya mendapatkan respon saya, mungkin saya hanya memberitahu bahwa uh, bukan hanya uh, bukan hanya perkembangan peserta didik saja yang penting, tetapi orang tua peserta didik juga harus mengetahui perkembangan peserta didiknya di sekolah. Mungkin seperti itu Kak Alsi. Gitu ya. Jadi dimensi sosial itu bagaimana sehingga ada sinergitas antara guru sebagai aktor di sekolah dan katakanlah orang tua sebagai aktor di luar lembaga sekolah ya. Bukan cuma itu, tapi juga ada sinergitas dengan stakeholder, misalkan dengan apa ya, komite sekolah, iya kan? Biasanya ada rapat-rapat dengan komite, di situ ada Ya, Pak. masukan-masukan, ada ada guru menyampaikan kondisi di sekolah, kemudian nanti komite memberikan saran. Komite juga melihat dampak dari pendidikan di sekolah terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan, lah katakanlah demikian. Dan guru juga komite memberikan saran, nah seperti itu. Jadi ada timbal balik, itu yang maksudnya dimensi sosial. Kira-kira gitu ya, Lucy ya. Dimensi sosial berarti ada sinergitas antara guru maupun orang tua dan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perkembangan pendidikan di sekolah. Dalam hal ini perkembangan peserta didik ya. Gitu ya. Iya Pak, iya Pak. Oke, baik. Sudah pas atau belum musik? Atau masih mau bertanya lagi? Tidak apa-apa. Ini kita diskusi ya. Jika sudah tidak, kita beralih ke berikut. Pak, Ini Pak, sudah. saya Silakan, lanjut. silakan, silakan. Tapi Silakan. bagaimana kalau Hidayah melihat misalnya ada guru yang dia mengajar itu, tapi dia punya konten knowledge itu kurang. Kira-kira mau menyarankan atau bagaimana gitu? Apa yang kurang apa? Content Dia knowledge. punya transfer pengetahuan kepada siswanya itu kurang, penguasaan materinya. Oh, oke. Kan guru ya, salah satu tugas guru kan transfer of knowledge, memberikan pengetahuan nih. Lalu bagaimana jika menemukan guru, misalkan saya ditempatkan di sekolah yang saya menemukan guru tuh yang kurang dalam menyampaikan materi, begitu kan? Iya, Oke, yang pertama jika saya menemukan itu, kemudian misalkan saya nih jago di materi itu, mungkin saya bisa menyarankan saya bisa memberikan pengetahuan saya di luar jam mengajarnya untuk um, memberikan ilmu kepada guru itu. Kemudian juga mungkin apa ya? Mungkin menyarankan guru itu untuk banyak-banyak pengembangan diri dengan belajar secara mandiri ya. Sekarang kan banyak sekali sumber-sumber belajar, ada e-learning, platform digital yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja, YouTube apa. Jadi mungkin hanya menyarankan saja. Kalaupun nanti jika ketemu misalkan di tempat kerja, berarti di sekolah, misalkan ketemu di sekolah, saya akan membagikan ilmunya secara langsung. Kalau saya menguasai materi itu yang teman saya tadi itu lagi kurang dalam penyampaian, dalam pemahaman materinya, mungkin seperti itu. iya. Izin tambah, Pak. Baik. Bagaimana kalau gurunya itu dia punya sifat tertutup? Dia mungkin mudah tersinggung kalau dikasih saran.
Baik. Nanti sesudah ini kalau saya yang nanti ini ya, Bapak-Bapak. Ya, Pak. Kalau mendapatkan rekan yang introvert, begitu berarti mesti pendekatan dengan hati-hati, atau kayak pendekatan yang bagaimana? Oke. Baik. Ini kita bicara kompetensi seorang guru profesional, bukan saja kompetensi pedagogik yang dimiliki, tapi soft skill itu yang mungkin tadi Lucy maksud. Soft skill itu bagaimana kemampuan interpersonal, bagaimana membangun relasi dengan orang lain. Nah, dalam hal ini kita batasi di konteks rekan sejawat. Ini kan guru di sekolah. Nah, kalau menurut saya bagusnya itu mungkin tadi tadi Lucy sudah bilang juga sudah singgung supaya jangan orangnya tersinggung. Nah, kita jangan seperti mau menggurui karena kita sama-sama rekan satu profesi. Nah, gitu kira-kira. Sehingga cara yang paling halus mungkin mengajak gurunya dan mengajak dalam arti bahwa kita pun ikut terlibat. Misalkan, ayo kita sama-sama ikut workshop pembelajaran matematika, contoh. Nah, di situ kan berarti ada ajakan untuk sama-sama terlibat dalam kegiatan ilmiah, sehingga orang yang diajak pun mungkin tidak merasa tersinggung. Gitu. Kalau menyarankan secara langsung, mungkin saja ya kayak seperti tadi Lucy bilang, ah sok tahu gitu-gitu kan, itu kan kita ngomong yang realita di lapangan. Jadi Iya, Pak. mungkin mengajak guru apa rekan sejawat untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Kemudian juga ada dulu itu ada satu istilah musyawarah guru mata pelajaran. Bisa mereka punya satu perkumpulan di tingkat kecamatan, perkumpulan terkait profesi ya, di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten kota. Jadi ada mereka buat schedule. Nanti berapa bulan sekali mereka ketemu, di situ mereka sharing pengalaman mereka di sekolah. Di situ mereka akan cari titik temu, kira-kira masalah apa dalam pembelajaran yang ditemui. Apakah masalah di sekolah A sama dengan masalah di sekolah B, sama dengan masalah di sekolah C, dan seterusnya. Di situ nanti ada sharing, tukar pikiran. Kira-kira dengan masalah ini, guru di sekolah A tuh solusinya gimana? Guru di sekolah B solusinya gimana? Dan seterusnya. Nanti dicari titik temu, kemudian dibuat solusinya. Dirangkum solusinya kayak, oh kondisi kayak gini kita harus kayak, buat apa? Solusinya kayak gimana? A, B, C, D, dan seterusnya. Itu kira-kira. Ya, jadi soft skill juga itu penting. Nah, ada orang di dunia kerja, tadi Hidayah ngomong tentang introvert, ada singgung tentang introvert. Kalau dalam kajian psikologi, kalau Anda baca satu buku, uh, Quiet judulnya, itu yang nulis itu Susan Cain. Jangan jangan eh, jangan salah, justru orang yang introvert itu orang yang lebih teliti. Dia cenderung pendiam, orang yang menjauh dari keramaian. Tapi sebenarnya orang-orang seperti itu mereka sangat berhati-hati, berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam eh, menyelesaikan suatu masalah. Itu itu orang introvert. Beda dengan ekstrovert. Ekstrovert itu kan dia orangnya periang dan sebagainya. Tapi kombinasi antara introvert dan ekstrovert itulah nanti memberikan dampak yang sangat baik dalam suatu kondisi atau suatu masalah. Gitu kira-kira. Nah, itu kalau Anda baca buku itu, buku itu yang ngarang itu Susan Cain. Nah, itu quiet. Nanti lanjutannya quiet strength, kekuatan dalam diam. Bagaimana orang-orang introvert itu bisa memberikan solusi dalam dunia yang katakanlah hiruk pikuk dengan banyak orang yang bicara dan sebagainya, kayak gitu. Jadi soft skill juga dibutuhkan oleh seorang guru, bukan cuma keterampilan atau kemampuan pedagogik. Soft skill itu juga diperlukan, ya.
biar seimbang gitu. Ya kan? Oke, begitu masukan dari saya. Oke, Baik, Pak. Terima kasih. oke. Pas ya Hidayah ya. Oke, Iya Pak, siapa? oke, mantap. Sekarang orang yang kedua kan? Hidayah sudah, Lucy sudah. Siapa yang berikut lagi? Mega, Pak. Oh, tadi Lucy dan Mega atau Lucy sendiri? Ah, Tadi saya sendiri, Pak. oh iya, Cuma berarti di sekarang BNC. Mega. Iya, Silakan. Pak. Kan nanti penilaian kan individu kan? Jadi awal-awal perkuliahan kan saya sudah tunjukkan alurnya nanti kayak gimana tuh. Baik, Pak dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil identifikasi diri terkait dengan visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia, visi sebagai calon guru, dan hal yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Yang pertama itu terkait dengan visi untuk pendidikan di Indonesia. Visi untuk pendidikan di Indonesia itu mewujudkan sekolah sebagai lembaga pendidikan inklusif yang membentuk generasi cerdas, berbudaya, berakhlak mulia, bermoral, serta mengembangkan keterampilan hidup dan menguasai ITER. Nah, latar belakang terkait dengan visi untuk pendidikan Indonesia ini, yang pertama itu pendidikan inklusif. Kalau pendidikan inklusif sendiri itu berarti setara dan tanpa adanya diskriminasi. Artinya bahwa setiap orang itu berhak dan layak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, pada era saat ini tidak cukup cerdas saja, tetapi juga harus berbudaya sebagai suatu identitas yang kuat dan memiliki akhlak yang baik dan juga bermoral. Hal ini tentu akan menjawab tantangan hidup ke depan dan dapat bersaing secara global. Yang berikutnya, visi sebagai calon guru. Visi saya sebagai calon guru yaitu menjadi guru inspiratif dan berkarakter, mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memahami karakteristik, kebutuhan, dan potensi setiap peserta didik, serta membimbing peserta didik untuk berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Nah, pada tuntutan pendidikan modern saat ini, tentunya guru itu harus menjadi inspiratif bagi peserta didik sebagai role model dan panutan yang dapat memberikan semangat dan karakter positif yang baik. Nah, pada tuntutan saat ini, tentunya tidak hanya berfokus pada akademik saja, tetapi yang paling penting adalah pembentukan karakter dan kesejahteraan emosional. Nah, dengan memahami karakteristik peserta didik dan kebutuhannya serta potensi pada peserta didik itu tentunya akan berguna bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran. Nah, ini tentunya dapat mengembangkan akademik tadi dan juga sosial dan emosional dari peserta didik. Yang berikutnya, apa yang akan saya lakukan untuk mencapai visi tersebut? Nah, yang ingin saya lakukan untuk mencapai visi tersebut, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas diri sebagai guru. Meningkatkan kualitas diri ini dapat saya lakukan dengan berkolaborasi dengan guru yang lain maupun mengikuti pelatihan ataupun seminar yang dapat berguna untuk pengembangan diri. Yang kedua itu menerapkan pembelajaran yang inklusif dan berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga,
mendorong pengembangan karakter dan keterampilan sosial emosional peserta didik. Yang keempat, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk mendukung penguasaan ITEK. Yang kelima, membangun hubungan yang positif dan kolaboratif dengan orang tua dan masyarakat dalam mendukung perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan maupun disarankan dari Pak dan teman-teman, saya persilakan. Baik, silakan. Dari masing-masing Anda dulu, silakan. Jika tidak ada, saya yang tanya. Coba Mega balik ke slide sebelumnya, slide ke-6 ya kalau tidak salah. Ini hal yang dilakukan untuk mencapai visi ya. Oke, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Oke, terus seterusnya. Sebentar, masih. Oke, oke baik. Oke, sebentar. Di poin kedua. Nah, kita berbicara tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. Ini kan karena ini terkait dengan misi pribadi kita sendiri. Namun jangan dilupakan bahwa dalam menerapkan misi itu kita tentunya akan eh, bersinergi ataupun akan bersinergi ataupun akan eh, berhadapan ya katakanlah dengan demikian dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Ya. Nah, misalkan di poin kedua menerapkan pembelajaran yang inklusif berarti tidak membeda-bedakan. Semua orang berhak dapat pendidikan dengan kualitas yang merata ya. Ah, kadang dalam penerapannya seringkali ya kita ngomong ini misalkan janji-janji kampanye sekolah gratis dan sebagainya ya, pendidikan gratis. Nah, tapi ya sudahlah itu urusan politik. Nah, tapi sebagai guru, sebagai pribadi ya, kita tidak ngomong dalam konteks yang luas. Sebagai guru aja, peran Anda sebagai guru di kelas. Bagaimana Anda menerapkan pembelajaran yang inklusif, yang berpusat pada peserta didik ini? Seperti apa? Konkretnya kayak gimana? Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya terkait dengan pembelajaran yang inklusif dan berpusat pada peserta didik. Tentunya dalam merancang suatu pembelajaran itu guru harus memperhatikan 3 aspek ini, seperti tujuan, juga asesmen, dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Tentunya ketiga aspek ini harus sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri, terkait dengan karakteristiknya, kebutuhan belajar, maupun gaya belajar dari peserta didik. Oke. Harus mengakomodir gaya belajar, ya, visual, Contoh, auditori, dan contoh gimana? untuk penerapannya di kelas itu terkait pembelajaran yang inklusif atau setara bagi semua peserta didik itu, guru tidak harus membedakan. Misalnya dalam pembelajaran, tentu guru sudah pasti ingat bahwa oh ternyata si A ini dia memiliki kemampuan yang lebih. Berarti nanti saya harus memberikan nilai yang lebih pada dia. Nah, hal yang dilakukan guru itu telah membeda-bedakan secara tidak langsung. Jadi, ketika melakukan penilaian atau pembelajaran di kelas, jangan guru itu hanya terfokus pada siswa si A itu saja, tetapi memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik dengan
Misalnya jika ada hal yang belum dipahami, guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bertanya, atau jika guru melihat kondisi kelas ada siswa yang peserta didik yang murung atau tidak memahami materi, guru harus melakukan pendekatan terhadap peserta didik tersebut, menanyakan kendala yang dihadapi dan memberikan solusi kepada peserta didik tersebut. Dan Bagus. juga ketika mengalami kendala, eh, guru harus sigap, maksudnya harus memahami kondisi yang ada dan dapat memberikan solusi yang baik, Pak, seperti itu. Oke, bagus. Jadi itu konkretnya kayak gitu ya. Jadi dia merata, tidak ada perlakuan istimewa. Seakan kayak guru hanya memberikan perhatian hanya kepada siswa yang pandai. Padahal dalam kelas itu ada sekian jumlah siswa yang seharusnya juga mendapatkan perlakuan yang sama. Karena ini perkembangan pendidikan anak, prestasi belajar anak juga ditentukan oleh faktor psikologi. Mood, kalau kita dengan mood ya, mood belajar, motivasi belajar. Guru yang menentukan juga faktor eksternal, tak? Selain semangat belajar dari siswa, guru juga harus memberikan motivasi dari luar. Motivasi, salah satu motivasi ya tidak membeda-bedakan siswa, memberikan perhatian yang sama. Mungkin karena berbeda dalam arti gini. Oh ya, siswa yang pandai. Oh ya, guru mungkin bisa memberikan perhatian dalam uh, artian misalkan. Oh iya, kalau memberikan soal yang sama dengan yang siswa lain yang mungkin kemampuan akademiknya di bawah yang bersangkutan, maka mungkin guru siswa akan bosan mungkin ya kalau dikasih masalah yang sama. Mungkin lewat pendekatan secara individu, guru bisa memberikan challenge. Oh iya, gimana kalau soalnya kayak gini? Soal kayak gini harusnya bagaimana? Dia men-challenge siswa yang pandai. Sementara untuk siswa yang pandai, yang rata-rata ya, sedang maupun kemampuannya tidak terlalu ini, guru bisa memberikan perhatian dengan apa ya, katakanlah memberikan masukan-masukan, misalkan penjelasan-penjelasan terkait konsep, ya toh, Uh, ya kalau kayak ini harus pendekatan solusinya kayak gimana. Beda kalau untuk siswa yang pandai. Siswa yang pandai itu dikasih masalah yang lebih apa ya, complicated lah, sehingga uh, bisa menggali, mengeksplorasi pengetahuan dari siswa yang pandai seperti itu. Jadi tidak ada uh, membedakan dalam perlakuan. Itu yang secara konkret. Bagaimana pembelajaran yang inklusif di kelas itu peran guru. Nah, kalau soal sekolah pendidikan yang berkualitas, yang merata, yang bisa diakses semua siswa, itu wilayahnya pemerintah. Iya kan? Nah, gitu kira-kira. Oke. Dan bagaimana sebagai guru visi pribadi Anda? Ya tentunya bisa menunjang juga visi dari pemerintah ya. Oke, bagus. Itu dari saya. Apakah ada yang lain? Jika tidak ada, kita lanjut ke berikut. Ada? Baik. Tadi Lucy sudah, Hidayah sudah, Mega sudah 3 orang. Berarti kurang Juliana Perituru dan Francina Oewutun ya. Ya, Iya, Pak. silakan kalau sudah. Oke, baik. Juliana Eris ya, Perituru. Ya, silakan. Oke, baik Pak dan teman-teman, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan identifikasi diri saya sebagai calon guru. Yang pertama, visi untuk pendidikan di Indonesia.
Visi saya adalah menciptakan sistem pendidikan di Indonesia yang inklusif, adaptif, dan berbasis teknologi, di mana setiap peserta didik tanpa memandang latar belakang dapat mengakses pembelajaran berkualitas dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Karena ini visi saya sebagai calon guru, maka eh, sekolah merupakan sarana yang pertama untuk saya menerapkan visi ini atau mencapai visi ini, terutama dalam proses pembelajaran ketika menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berbasis teknologi. Yang pertama untuk inklusif, em, saya akan menciptakan proses pembelajaran yang terbuka tanpa memandang latar belakang atau suku, budaya, kemampuan, karena biasanya kalau seorang guru itu selalu fokus pada siswa yang kemampuannya di atas rata-rata saja, tetapi untuk siswa yang di bawah itu mereka selalu cuek. Jadi dengan fakta yang terjadi itu saya ingin menjadi guru yang terbuka, yang selalu eh, terbuka terhadap dengan peserta didik, di mana saya tidak memandang latar belakang mereka. Kemudian yang berikut ada adaptif, saya menyesuaikan model pembelajaran yang akan saya terapkan itu dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian untuk ya poin yang berbasis teknologi, saya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, misalkan membuat bahan ajar yang dapat diakses oleh mereka dimanapun mereka berada. Kemudian visi saya sebagai calon guru. Visi saya sebagai calon guru di sini bukan saja saya mentransfer ilmu, tetapi saya membimbing peserta didik untuk menjadi pribadi yang kritis, kreatif, dan berkarakter, serta mengembangkan potensi mereka dalam akademik dan kehidupan. Untuk penerapannya dalam proses pembelajaran, saya akan menciptakan pembelajaran yang membuat peserta didik berpikir kritis. Dalam hal ini, mungkin dengan menerapkan model pembelajaran yang membuat peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, diskusi kelompok yang mereka secara kerjasama untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang saya berikan atau menyelesaikan soal-soal yang saya berikan. Kemudian untuk kreatif, mereka punya cara dan alternatif sendiri untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian untuk pendidikan yang untuk berkarakter, saya merasa sangat penting dalam proses pembelajaran supaya dapat melatih mereka bagaimana mereka menghadapi tantangan di masa depan. Dan karakter yang saya maksud ini dalam proses pembelajaran, dalam kerja kelompok, itu mereka saling menghargai satu sama lain saat menyampaikan pendapat, kemudian bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir, untuk mencapai visi saya, yang akan saya lakukan adalah saya terus meningkatkan keterampilan pedagogi dan keterampilan sosial agar dapat mengajar secara efektif. Dan saya juga mengintegrasikan pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Nah, untuk keterampilan pedagogi ini terkait dengan bagaimana cara saya menguasai materi, bagaimana cara saya mengelola kelas untuk saya dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Kemudian untuk keterampilan sosial, bagaimana saya memberikan dukungan sosial emosional kepada peserta didik. Kemudian untuk teknologi, saya merasa saya masih kurang dalam hal beradaptasi dengan teknologi. Jadi teknologi ini saya baru belajar saat saya kuliah PPG, tapi untuk mencapai visi saya, mau dan tidak mau, tidak bisa dan tidak bisa, saya harus beradaptasi dengan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Oke, baik Pak, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Eh, ada pertanyaan atau masukan terkait
presentasi dari Juliana Pritulu. Silakan. Iya, Oke, silakan. Ya, Lucy. Ya. Baik, Pak. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan visi guru yang telah dipaparkan oleh saudari Yuli. Oke. Di Ya. situ ada kalimat yang mengatakan bahwa mengembangkan potensi dalam akademik dan kehidupan. Nah, kira-kira sebagai guru, apa yang dapat saudari Juli tawarkan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik itu terkait dengan akademiknya dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupannya. Seperti itu, Pak. Oke, silakan. Ya, dijawab. Silakan, Juliana. Ya, baik. Untuk mengembangkan potensi mereka dalam akademik dan kehidupan. Di sini mungkin secara akademik, mungkin pengetahuan yang mereka peroleh. Jadi bagaimana saya menguasai materi yang akan saya ajarkan, kemudian menerapkannya atau mengajarkannya dalam proses pembelajaran itu membuat peserta didik itu tidak bingung. Dalam hal ini pemahaman konsep yang sangat penting saya menerapkan bagaimana konsep matematika dalam pembelajaran yang saya ajarkan. Kemudian untuk aspek kehidupan ini dalam hal saya membentuk karakter mereka dalam proses pembelajaran sehingga mereka terlatih untuk menghadapi tantangan di dunia kerja atau dimanapun mereka berada di luar sekolah. Artinya setelah mereka lulus dari sekolah itu dapat bermanfaat. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Ap- Baik. Saya izin menambahkan, Pak. Silakan, Hidayat. Ya, baik. Tadi pertanyaannya bagaimana seorang guru mengembangkan potensi peserta didik dalam hal akademik dan bisa bermanfaat di kehidupannya. Contohnya itu ketika sebagai guru pasti kita bisa melihat potensi-potensi peserta didik. Misalkan peserta didik yang jago fisika, jago matematika. Nah, guru itu memfasilitasi peserta didik itu dengan mendaftarkannya ke olimpiade atau mengikuti lomba-lomba yang nantinya itu kan membantu dalam mengembangkan potensi akademiknya. Di lain daripada itu ketika dia mengikuti olimpiade itu pasti timbul rasa percaya diri, timbul rasa semangat untuk belajar. Jadi hal-hal itu tuh bisa mempengaruhi kehidupannya mereka. Jadi mereka dalam kehidupan sehari-hari tuh lebih percaya diri bahwa mereka tuh punya kemampuan gitu. Jadi guru tuh memfasilitasi dengan mengikuti mereka, mengikutkannya kepada olimpiade, lomba-lomba begitu yang membantu selain membantu pengembangan potensi akademik mereka juga membantu dalam kehidupan yang tadi meningkatkan rasa percaya diri contohnya mungkin seperti itu Pak. Oke, bagus. Bagus, oke. Bagus. Oke, ada yang lain lagi? Jika tidak ada, saya tambahkan atau saya koreksi sedikit lah. Kembali ke awal sekali divisi itu, divisi. Bentar. Untuk pendidikan di Indonesia kalau enggak salah saya tadi lihat di slide pertama. Nah, visi untuk pendidikan di Indonesia. Di sini visi saya adalah menciptakan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, kita bicara menciptakan sistem ini kan nantinya terkait dengan kurikulum dan sebagainya, ya kan? Dan itu wilayah dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Nah, sebagai calon guru profesional, mungkin bagusnya itu Anda tulis begini, visi Anda untuk pendidikan Indonesia. Ikut berkontribusi dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif. Nah, kan Anda berkontribusi, iya kan? Peran Anda kan sebagai guru.
Nah, memberikan kontribusi pengetahuan. Nah, soal di mana Anda memberikan kontribusi bisa di sekolah, bisa di organisasi profesi, iya kan? Nah, Ya, itu Pak. nantinya bisa dilihat kemudian. Tadi bagusnya itu diperbaiki narasinya, visi Anda lah. Baik. Bukan menciptakan, karena menciptakan ini kita bicara kebijakan. Sistem pendidikannya kayak gimana? Kita bicara ngomong tentang sistem pendidikan berarti ini terkait dengan kurikulum. Kita bicara kurikulum berarti nanti kita bicara implementasi eh, apa namanya perangkat-perangkat, pendekatan-pendekatan, ya kan? Nanti digunakan Ya, kayak Pak. gimana? Sumber belajarnya apa? Itu semua jadi satu paket itu. Jadi itu wilayah dari pengambil kebijakan, pembuat kebijakan. Jadi sebagai pribadi, sebagai calon guru, bagusnya itu Anda buat narasi di situ, ikut memberi kontribusi atau memberikan kontribusi untuk memberikan kontribusi untuk terciptanya. Itu mungkin bisa karena Anda ikut memberi andil. Andil yang Anda berikan itu tentunya akan mempengaruhi dari membuat kebijakan gitu. Misalkan saran itu kan pasti dipertimbangkan. Nanti pembuat kebijakan berpikir, oh iya saran ini baik, kita tampung kemudian kita nanti implementasi. Kayak gitu. Jadi bagusnya itu Anda buat narasi, visi saya adalah ikut berkontribusi atau memberikan kontribusi demi terciptanya pendidikan inklusif, adaptif dan seterusnya itu di Indonesia. Iya toh? Ya, Soal baik. menciptakan kebijakan itu wilayahnya pembuat kebijakan, ya. Terima kasih. Begitu. Oke, itu saja dari saya. Ah, baik. Kurang siapa ini? Fransina kan? Oh, Utun. Ya, Pak. Silakan. Siapa beban keluarga itu? Lanjut. Oke, baik, Pak. Selamat sore, Pak dan teman-teman. Ini Fransina ya? Oke. Ya, Pak. Pokoknya nama di layar itu Juliana RSC soalnya di. Oke, lanjut nggak apa-apa. Saya langsung saja untuk mempresentasikan mengenai hasil identifikasi guru diri. Yang pertama, apa visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia? Visi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah menciptakan sistem yang berkualitas dan inklusif, di mana setiap anak memiliki akses yang sama. Pendidikan harus fokus pada pengembangan karakter, keterampilan hidup, dan pemanfaatan teknologi. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta peningkatan kualitas guru sangat penting untuk membentuk generasi yang cerdas dan siap menghadapi tantangan global. Mengapa saya memilih visi ini? Visi ini sangat penting dan sangat kuat dalam Visi ini sangat penting untuk pendidikan di Indonesia. Mengapa? Karena adanya akses yang setara, pengembangan karakter dan keterampilan hidup, pemanfaatan teknologi, kolaborasi yang kuat, peningkatan kualitas guru, serta persiapan untuk tantangan global. Yang berikut adalah apa visi saya terhadap sosok calon guru. Visi saya terhadap sosok calon guru adalah menciptakan pendidik yang inspiratif, kompeten, dan berkomitmen untuk membentuk generasi masa depan. Calon guru harus mengajar dengan pendekatan inovatif, membangun hubungan baik dengan peserta didik dan masyarakat, serta menjadi teladan dalam sikap dan perilaku. Mereka perlu memiliki empati, terus mengembangkan diri, dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan inklusif.
Visi saya terhadap sosok calon guru sangat kuat dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang peran penting dalam pendidikan. Mengapa? Karena yang pertama, pendidik harus inspiratif. Yang kedua, kompetensi dan inovasi. Yang ketiga, hubungan yang baik. Yang keempat, empati dan kepekaan. Yang berikut, pengembangan diri berkelanjutan, integrasi teknologi, kontribusi terhadap pendidikan yang berkualitas. Apa yang saya lakukan untuk mencapai visi tersebut? Yang pertama yaitu mengikuti pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, membangun keterampilan mengajar. Yang ketiga, mengembangkan hubungan yang baik. Yang keempat, menerapkan metode inovatif. Yang kelima, berpartisipasi dalam komunitas pendidikan. Dan yang keenam, menjadi teladan. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan, saran dari Pak dan teman-teman, silakan. Baik, silakan. Mulai dari Anda dulu, teman-teman Anda. Baik, saya ingin bertanya, Pak. Silakan, Hidayat. Ya, baik, Kakak Sinta, terima kasih presentasinya. Di sini saya ingin bertanya, tadi dikatakan bahwa pendidik itu harus memiliki empati dan kepekaan. Menurut Kakak Sinta sendiri, mengapa guru tuh harus memiliki empati dan kepekaan? Terus bisakah Kakak Sinta berikan contoh konkret nih kira-kira seperti apa guru itu dikatakan berempati terhadap peserta didik? Contohnya gitu. Oke, terima kasih. Mengapa guru harus empati dan kepekaan? Memiliki empati dan kepekaan terhadap kebutuhan peserta didik sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Guru yang memahami latar belakang dan tantangan yang dihadapi oleh siswa yang memberikan dukungan yang lebih baik dan membantu mereka mengatasi hambatan dalam belajar. Kurang lebihnya seperti itu. Izin menambahkan. Baik, bagaimana Mungkin Hidayat? Kakak Sinta contoh yang konkret begitu kira-kira Konkret, ya. kalau di kelas itu ada terjadi bagaimana atau terjadi apa kira-kira di mana bisa dikatakan bahwa guru itu berempati kepada peserta didik. Boleh menambahkan, Pak? Boleh. Ya. Tadi pertanyaannya, guru perlu memiliki rasa empati dan kepekaan. Menurut saya, untuk membangun hubungan yang baik antara guru dan peserta didik, itu kuncinya adalah kepekaan atau empati tersebut. Di mana kita sebagai guru itu berusaha untuk memahami apa yang dirasakan oleh peserta didik atau siswa. Misalkan dia menyampaikan apa masalahnya bukan dalam proses pembelajaran terkait materi saja atau terkait bisa juga dengan kehidupan dia. Jadi kita berusaha sebagai guru nih kita berusaha untuk memahami apa yang mereka rasakan. Jadi untuk apa namanya? Saya sebagai guru tidak hanya memberikan solusi tetapi memberikan dukungan emosional agar peserta didik tersebut merasa dihargai dan diterima dalam proses pembelajaran. Baik, Pak. Kepada Oke. Hidayat, sudah puas? Baik, Kakak Sinta dan Kakak Juli, terima kasih. Baik, Saya saya akan mencoba apa ya, meluruskan ya. Jadi yang mungkin tadi Hidayat maksudnya begini, cuma Hidayat juga berempati dan PK. Ya, jadi maksudnya ya itulah. Jadi maksudnya begini, mungkin konkretnya kayak begini ya. Nona siapa ini? Sin ya, Sina Oyewutun ya. Contoh konkret, guru itu PK. PK itu misalkan gini, dalam kelas guru sudah tahu mungkin kemampuan atau latar belakang ekonomi dari masing-masing siswa itu berbeda. Sehingga dalam implementasi pembelajaran, misalkan pembelajaran yang menggunakan perangkat digital, guru tidak memberikan tugas yang sifatnya individu, tapi memberikan tugas
secara berkelompok. Sehingga yang tidak punya katakanlah perangkat digital bisa terakomodir dalam tugas yang diberikan. Misalkan tugas kelompok, guru sudah bisa lihat, oh siapa yang punya gadget berapa orang atau gitu. Lalu dibentuklah kelompok. Dalam kelompok itu Pak guru sudah tahu, oh iya berapa orang yang punya perangkat digital, berapa yang punya, berapa yang tidak punya. Nanti diberikan tugas. Nah, yang nanti peran masing-masing anggota kelompok itu nanti guru juga ini bisa tentukan. Ya. Sehingga semua bisa tanpa disadari yang tidak punya perangkat itu juga kan tidak merasa apa ya, bukan persoalan apa, tapi tidak tertekan karena tidak punya perangkat digital untuk menunjang pembelajaran sehingga waduh ini saya tidak bisa kerja tugas. Tapi kalau diberikan tugas secara kelompok semuanya bisa bekerja. Itu peka. Iya toh? Nah, itu contoh konkret. Begitu ya Hidayah ya, kira-kira. Iya Pak, siap Gitu. Pak, makasih Pak. Jadi kemudian empati. Empati itu kepedulian. Nah, itu salah satu yang tadi sudah dijelaskan. Kepedulian. Nah, misalkan eh, peduli terhadap apa ya? Ya, kemampuan siswa secara pedagogik. Nah, dalam pembelajaran, settingannya belajar kelompok, Anda sudah terapkan kebanyakan, beberapa mungkin sudah terapkan dalam riset waktu S1 dulu ya, untuk tugas akhir skripsi. Kepedulian itu ya empati ya. Misalkan jadi dalam pembagian kelompok, sudah tahu mana siswa yang pandai, mana yang kemampuannya sedang, mana yang kemampuannya tidak terlalu ini ya. Misalnya pembagian kelompok itu kan sudah mengakomodir kemampuan yang bervariasi. Nah, itu bentuk kepedulian guru sehingga siswa itu bisa belajar dengan baik. Karena dari penelitian psikologi, peserta didik itu siswa itu dia lebih belajar, lebih gampang belajar ke tutor sebaya daripada bertanya ke guru dalam karena mereka sungkan kalau bertanya langsung ke guru. Itu contoh-contoh kecil ya. Eh, kita mungkin saya mau minta Anda lihat yang tadi slide awal. Sama seperti yang sebelumnya, siapa yang punya tadi Juliana Pritulu ya. Ini untuk scene juga sama. Tadi saya lihat di awal menciptakan, itu visinya itu. Jadi misalnya menciptakan sistem. Nah itu nanti di saran saya seperti yang tadi untuk Iya, Pak. Juliana Ya, Pak. Pritulu ya. Ini Anda Baik, Pak. prajabatan. Kalau dalam jabatan itu saya lihat banyak beberapa waktu yang lalu saya di PPG dalam Daljab juga dalam jabatan. Misalnya gini, dalam pembelajaran memperbaiki perangkat sarana dan prasarana di sekolah. Oh, nggak bisa. Guru bukan memperbaiki itu wilayahnya apa ya? Di sekolah itu istilahnya itu. Itu nanti dibuat proposal, pengajuan ke Dinas Pendidikan untuk pengadaan apa, untuk perbaikan apa. Kayak gitu. Guru tugasnya adalah bisa membuat pembelajaran itu fleksibel dengan keterbatasan yang ada. Misalkan di sekolah itu kurang apa, kurang sarana apa. Padahal guru punya visi itu, ya saya mau buat pembelajaran itu seperti ini, tapi kendalanya adalah sarana dan prasarana tidak mendukung. Nah, peran guru di situ adalah bagaimana menyiasati kekurangan itu sehingga pembelajaran tetap berjalan dengan kondisi yang ada. Bisa bisa apa ya? Dia fleksibel dengan kondisi. Soal sarana dan prasarana itu bukan wilayahnya guru untuk menyediakan. Itu wilayahnya komite sekolah dan sebagainya itu. Kayak gitu ya. Itu untuk dalam jabatan. Itu saya lihat-lihat kondisi-kondisi kayak gitu. Kayak Anda yang buat ini ya. Jadi visi ini menciptakan. Bukan. Anda ikut memberi kontribusi. Itu mungkin lebih pas. Saran ini kan sama seperti yang tadi teman Anda ya. Si Iya, Pak. Diana Pritulu. Jadi itu sekedar saran nanti Anda buat perbaikan untuk Anda punya visi ini ya. Dan saat Anda buat perbaikan Anda sudah bisa eh, apa ya mengkaitkan kira-kira tiap kata operasional dalam visi saya ini ada kaitannya dengan mata kuliah apa. Baik. Ya kan? Oke.
Begitu kira-kira. Baik, semua sudah ya? Udah, Semua Pak. sudah ya? Oke. Eh, saya rasa untuk hari ini cukup. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikut sesuai jadwal ya. Oke. Baik. Baik. Baik, Pak. Selamat malam Baik, semuanya. Pak. Oke. Malam, Malam. Pak. Oke. Saya akhiri ya. Oke. Iya.